Dari Sabang sampai Merauke kita punya kopi. Tapi tidak kompetitif lawannya namanya cappuccino, kopi latte. Guil itu guanya diatur sedemikian rupa menarik orang datang ke situ. Coba kita gua kita mana? Gua sebutnya gua hantu. Siapa mau datang gua hantu? Takutnya saya mau lihat orang hutan. Mudahkah saya ke situ? Kita kalau ngomong Indonesia, kita selalu bangga banget ya bahwa Indonesia ini alamnya indah banget. Kita terdiri dari 17.000 pulau, kita punya hutan, kita punya gunung, kita punya danau, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenapa ya, pada akhirnya ketika kita ditanya, kamu liburan kemana? Hampir selalu jawabannya Bali lagi, Bali lagi. Ya, bahkan di mata wisatawan asing, mereka lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia. Padahal kalau kita lihat negara-negara lain, tetangga-tetangga kita udah jauh sekali lah kalau urusan pariwisata, jauh lebih matang, lebih berkembang dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau bicara masalahnya di mana gitu ya, dan apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya Indonesia ini dikenalnya nggak hanya Bali, tapi juga Danau Toba sampai dengan Raja Ampat. Dan kalau bicara soal pariwisata, ini adalah orang yang sangat tepat untuk saya ajak ngobrol karena beliau adalah legend di urusan pariwisata Indonesia. Sudah puluhan tahun berkecimpung di urusan ini. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Pariwisata di era Pak SBY tahun 2011 sampai 2014, dan setelah pensiun beliau juga belum berhenti juga berurusan dengan pariwisata. Pak Sapta Nirwandar. Halo Pak Sapta, apa kabar? Baik, Sumi, apa kabar? Sehat Udah lama ya? nggak ketemu ya? Belasan tahun nggak ketemu. Apa-apa, tapi yang penting tetap happy-happy. Tetap happy-happy dan nggak berubah ya Pak? Iyalah, untuk apa berubah? Jalan-jalan terus ya? Iya dong. Traveling itu bikin sehat. Gitu, dan juga tambah ilmu. Biasanya kalau traveling, Pak Sapta apa yang paling Pak Sapta cari? Makanannya kah atau apa? Ya, tentunya traveling itu kan nggak bisa dipisahkan. Paling nggak ada unsurnya tentunya apa yang kita mau lihat. Makanya kalau dulu secara teori itu pariwisata itu ada 3A. Itu awal-awal 3A. Apa tuh A-nya? Pertama, attraction, daya tarik. Sama aja juga kita kalau mau ke suatu tempat, apa sih yang menarik di sana? Karena kita banyak pilihan gitu. Jadi umpamanya Indonesia aja banyak pilihan. Kalau kita mau liburan, apalagi keluarga milih dia, mana nih kita mau libur? Ke Semarang. Kalau Semarang tentunya pilihannya kalau makanan ada lumpia, ya kan, ada soto dan macam-macam. Atau ke Sumatera, ke Medan. Nah, ini lain lagi. Ini ada Bikambon. Kalau makanan di sana juga tentunya ada Toba dan seterusnya. Jadi attraction itu pilihan. Jadi cuma juga kita ke negara termasuk. Kan luas sekali kalau nggak. Makanya paling terkenal kalau di Eropa yang pertama apa? Ke Prancis. Oh, berarti Paris. Paris lihat apa? Ya yang paling terkenal Tour Eiffel dulu, Sungai Seine. Makannya apa dulu? Wah, ini dia croissant dan seterusnya. Nah, ini memang daya tarik itu penting. Indonesia punya daya tarik yang banyak banget Ya, dan bisa setuju. kompetitif. Tadi sudah disebut oleh Sumi bahwa ada alam, ada apa. Tetapi jangan lupa daya tarik ini juga harus ada ikutan lainnya. Kedua apa? Dia ada akses. Ya, akses itu penting untuk mempermudah. Kalau umpamanya saya mau ambil saja ke Ujung Pandang. Kesananya sudah jauh, mahal, sudah itu susah, kan mengurangi minat. Itu aksesnya. Kecuali kalau ada tipe pariwisata, tipe turis atau orang yang memang sengaja yang tergolong dalam adventure. Dia mencari susah-susah. Tapi kalau secara umum kita pasti akses itu utama juga. Nah, yang ketiga tentunya adalah amenitiesnya. Itu apa tuh amenitiesnya? Ada nggak di situ tempat yang bisa tinggal? Mulai dari homestay sederhana ya, mungkin juga lodgement, mungkin juga hotel, resort dan seterusnya. Sehingga sekarang ini lebih mudah lagi karena dibantu dengan informasi digital. Ya.
Kita tinggal ngecek mau ke sana pakai apa, sudah tuh hotelnya ada apa, ada atraksi apa aja, berapa dan seterusnya. Nah, di era ini sekarang lebih mudah. Betul. Dulu lebih sulit untuk tahu itu, harus pakai telepon, pakai macam-macam. Lewat katalog, lewat biro brosur travel, iya. lewat iklan di TV. Exactly. Kalau sekarang Nah, tinggal scroll aja mau kemana, pasti ada informasinya. Yes. Dan kita bisa langsung membandingkan. Yes. Umpamanya saya mau ke Vietnam, waktunya seminggu. Saya mau stay hanya di Ho Chi Minh atau di Hanoi, atau di Hanoi saya mau ke Halong Bay yang lebih dekat. Nah ini yang harus kita persiapkan, memberikan informasi digital, memberikan informasi juga melalui experiencing orang yang udah pernah ke sana, ya dengan sosial media, dengan dia punya Facebook, dia punya Instagram dan seterusnya. Sehingga menurut saya Indonesia itu mestinya akan maju pariwisatanya karena kita punya tadi attraction, punya daya tarik yang banyak banget. Misalnya kita ambil contoh, mau gunung, ya kita punya, ya bukit apalagi. Betul. Ya termasuk kita punya gunung yang nggak perlu mendaki, Gunung Sahari. Nah, itu kan jalan, Gunung Sahari itu. Itu belanja. Ya, bayangin, ambil aja Ijen. Ya. Ijen itu sesuatu yang unik, di samping ada di sana itunya juga ada kawah, ada lagi blue fire disebut. Blue fire itu apa? Sinar biru yang keluar dari kawah di situ, dari Ijen, yang katanya cuma 2 di dunia, satunya di Iceland. Nah, itu kan keunikan. Banyak sekali wisatawan yang senang alam mau kelihat itu gitu. Dia datang jauh-jauh dari Eropa, dari Amerika untuk lihat itu. Oke. Sekarang mau lihat apa lagi? Fauna. Mau lihat saudaranya yang sudah lama hidupnya, berabad-abad, orang utan. Dia tinggal ke Kalimantan. Naik kapal atau juga langsung ke sananya, lihat begitu hebatnya orang utan, mirip dengan orang. Memang orang utan namanya orang. Nah, kalau dia mau lihat saudaranya yang lain lagi di Labuan Bajo, ke Komodo. Tinggal binatang yang prehistorik yang masih hidup, Komodo. Satunya turtle, adanya di sana di Amerika Latin. Nah itu. Nah jadi pilihan. Sekarang mau apa lagi? Mau lihat gajah. Udah nggak sejauh-jauh, ke Lampung aja. Gajah Lampung, dan gajah Lampung itu udah educated. Dia ngalahkan gajah Thailand. Gajah Lampung itu satu-satunya yang bisa joget. Gajah Thailand baru ngangkat kayu. Gajah Lampung bisa nari, Sumi. Baru tahu kalau saya. Iya, itu kan benar. Gajah tarik. Gajah bisa dilatih gitu ya. Nah itu contoh. Belum lagi kalau kita lihat sesuatu yang lebih adventure. Yang orang juga ada hobinya, apa namanya. Nah yang namanya fotografer. Yang namanya bird watching. Dia itu berhari-hari mau melihat bagaimana burung apa namanya yang cenderawasih keluar, kan bird watching. Belum lagi ada di Pulau Ular, dia melihat ular keluar. Nah kayak gitu. Atraksi udah dah. Dari Sabang sampai Merauke kita punya ribuan, bahkan ya nggak usah ribuan lah, ratusan atraksi. Ya. Jadi 3A itu, A pertama atraksi itu udah checklist, kita punya modal itu. Tapi kenapa Pak masih kalah yang namanya gajah Thailand? Kalah sama bird watchingnya negara lain gitu, why gitu? Karena kita belum terlalu ofensif untuk menginformasikan. Kalaupun mereka dapat informasi, nah ikutannya, kalau ke sana gimana? Umpamanya saya mau lihat orang hutan, mudahkah saya ke situ? Accessibility tadi. Accessibility itu tidak hanya transport. Termasuk mudah nggak saya lewatin airport? Gimana imigrasinya? Gimana visanya? Gimana airportnya? Dan seterusnya. Itu akses. Mudahkah saya lewat situ? Ya itu. Nah berikutnya juga dari sisi akses adalah pricing sistemnya. Harganya. Berubah nggak harganya? Harganya murah apa enggak?
Karena kalau gitu saya pilih mana? Saya pilih Thailand, pilih Vietnam atau pilih Indonesia. Nah, kalau udah masalah itu kompetitif, advantage-nya harus juga kita perhatikan. Jangan tiket garanted bahwa alam kita bagus, ya mau datang boleh, nggak datang boleh. Ya juga kan ada choice. Pantai juga ya mirip-mirip, tapi kayak pantai Pattaya beda lagi dengan Kuta dan seterusnya. Tapi kan tetap pantai juga. Accessibility itu sebetulnya tanggung jawab siapa sih Pak? Apakah pemerintah cukup membangun jalan, Ya. membangun airport, terus kemudian ada peran swasta di situ kah juga atau seperti apa Pak? Ya sebetulnya peran utama ya pemerintah. Ya. Ya dia kan memerintah dan kita juga diatur oleh pemerintah. Kenapa? Kebijakan regulasi di pemerintah. Tetapi tidak mungkin pemerintah sendiri yang mengoperasikan. Itu kan juga di samping pemerintah juga harus ada swasta. Dan yang menjual, arti menjual itu memajukan juga harus swasta. Sehingga tidak hanya swasta juga, peran masyarakat juga. Jadi sehingga makanya ada orang pentahelik ya kan, juga ada peran swasta. Kalau saya bilang bukan pentahelik aja, saptahelik. Ada 7, ya kan? 7 yang harus ikut di dalam itu, termasuk wartawan, termasuk juga tokoh masyarakat, tokoh agama, semua kalau itu harus ikut berpihak terhadap satu kemajuan. Kebayang nggak satu daerah hebat pariwisatanya, atraksinya aduhai, one and only in the world, seperti umpamanya apa sih? Ya tadi kawah Blue Fire di Ijen, kawah Ijen yang terkenal di dunia. Tapi masyarakatnya tidak mendukung. Kedua, harganya minta ampun, bukan minta ampun resmi. Talakin gitu. Premannya banyak. Ya, udah itu polisi juga nggak bisa apa-apa. Berikutnya ke sana mobil juga tengah-tengah mogok apa untuk bayar tambahan. Nah itu kan tidak kondusif dengan situasi begitu. Nah ini semua harus bersatu sehingga semua menarik benefit dari kehadiran seorang wisatawan. Nah itu makanya wisatawan itu disebutnya atau pariwisata itu disebutnya mempunyai multiplier effect yang tinggi. Ya. Karena namanya Sumi datang ke satu daerah, you have to spend at least 4-5 macam item. Ya harus makan, harus minum, ya kan? Harus nginap, harus transportasi, belanja oleh-oleh, kalau pegel-pegel harus pijit, ya kan? Kalau malam, kalau sepi harus nonton hiburan. Betul. Udah itu juga kalau diperlukan beli baju, beli ini, belum lagi juga untuk kebersihan dan seterusnya. Itu makanya disebut multiplier efeknya sangat tinggi pariwisata. Ya. Karena kan pariwisata itu pada akhirnya orang cari pengalaman. Cari experience-nya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa udah yang penting alam kita bagus. Kita kan ke situ nggak cuma lihat alam ya, betul ya Pak ya. Kita pengen tahu budayanya, tariannya, makanannya yang enak apa dan sebagainya. Ini yang kita nggak lakukan ya Pak. Iya, tidak dilakukan tetapi boleh dibilang tidak optimal. Belum secara kalau bahasa sekarang ini belum secara ekosistem. Belum secara kebersamaan. Nah kalau lebih belum terpadu. Belum terpaksa pakai duit. Nah, harusnya nggak gitu dong. Harusnya masing-masing menarik benefit dari satu objek wisata itu. Sehingga makanya ada community base-nya, ada pemerintahnya, ada pusatnya. Bahkan kalau saya tak pernah tahu ya di ini aja lah yang paling jadi success story di Banyuwangi. Itu Pak Bupatinya dulu membagi untuk amenities-nya untuk hotel itu bintang 3 ke atas itu yang swasta, bintang 3 ke bawah itu masyarakat. Nah, sehingga masyarakat kebagian ya untuk homestay, untuk segala macam, tapi yang juga swasta yang punya duit juga kebagian. Jadi ada segmen-segmen yang bisa memberikan kebahagiaan buat semua orang kayak gitu. Nah itu contoh bagaimana community dan masyarakat juga menghasilkan itu. Selain Bali, ada nggak sih tempat lain yang secara ekosistemnya itu sudah sangat bagus gitu? Kita lihat kan Bali jauh lebih matang begitu ya. Kenapa kita nggak bisa copy paste di
tempat lain gitu. Selalu gagal gitu. Kenapa ya Pak? Sebetulnya Bali itu karena lebih dulu. Oke. Dia kan sebelum kemerdekaan banyak orang datang karena budayanya, karena alamnya, tinggal di situ dan akhirnya menjadi menarik untuk wisatawan. Sebetulnya semua Indonesia punya. Contoh yang paling ekstrim. Dulu siapa yang kenal Raja Ampat? Ya walaupun sekarang dikenal dengan cara lain ya, ada tambang. Tapi dulu Raja Ampat tuh one of the best diving side dive yang ada di dunia. Ya. Raja Ampat. Banyak orang ke sana. Saya juga berkali-kali ke sana. Itu memang betul-betul indah. Nah itu nggak banyak yang bisa berkompetisi dengan keindahan di situ. Bahkan secara incognito, diam-diam banyak sekali petinggi-petinggi dunia atau selebritis dunia Sudah yang ke situ. ke sana. Nah itu. Apalagi umpamanya kita ambil Apa ya? Danau Toba? Toba. Ya. Terus juga kita lihat juga ada lagi di Sulawesi, di Selat Lembeh, di Bunaken, ada Wakatobi. Wakatobi. Itu coba. Itu juga siapa yang bisa melihat Wakatobi seperti itu jangan. Banyak sekali Indonesia kalau soal alam. Nah, apalagi budaya udah, ya kan? Budaya NTB itu, NTT itu coba bayangkan. Di samping Komodo juga ada danau 3 warna, Kelimutu. Itu Banyak banget sebetulnya. Banyak banget. Jadi Sumi banyak sekali. Nah pertanyaannya kenapa kok jumlah kunjungannya segitu-gitu? Nah ini yang perlu kita bedah. Antara lain tadi soal akses, soal services, soal keamanan. Nah ini kan semua harus terintegrasi. Pariwisata itu pertama harus aman. Ya gimana orang mau wisata kalau nggak aman? Ya. Ya Kalau dong. nggak aman duitnya aja masih mending, Buat nggak apa? aman nyawa. Nah itu harus aman. Yang kedua harus nyaman. Ya, 2 itu aja, nyaman, aman, udah beres dia. Nah jadi orang tenang gitu ya. Saya kebetulan baru pulang dari Bosnia, Sarajevo. Nah dulu Sarajevo itu dikenal zamannya Pak Harto ke sana waktu perang mereka tahun 92. Nah saya kebetulan pilih hotelnya di sentrum. Dan jalan-jalan di pedestriannya, di jalan-jalan di situnya. Nah, apa? Nyaman sampai malam, aman. Tenang. Bolak-balik ke situ nyaman. Udah duduk di kafe lagi, di restoran. Jadi ini nggak tergantikan kenyamanan itu, keamanan itu. Nggak lihat terlalu banyak ada polisi lagi, nggak ada kelihatannya juga. Tapi orang enjoy aja. Nah itu apalagi dengan cuacanya yang kebetulan musim panas, ya panasnya sana kan ada dingin-dinginnya, contohnya itu. Nah sekarang gimana kalau kita? Aman nggak kalau jalan? Aman nggak? Nah itu contohnya. Nah, di mana? Gitu. Itu Malaysia umpamanya. Dia menyediakan Bukit Bintang itu untuk pusat keramaiannya. Ya. Dia buka sampai jam 4. Sehingga memudahkan juga orang Timur Tengah yang ke situ yang biasa tidur malam. Jam 4 masih bisa jalan-jalan, masih refleksi, ya kan, bisa macam-macam, bisa belanja-belanja dibuka. Difasilitasi supaya buka sampai malam. Nah, ya, mungkin pajaknya kali atau apa lampunya ditambahin sama pemerintah. Nah, yang gitu-gitu itu harus dibicarakan secara integrasi. Nah, itu Sumi. Terlepas dari accessibility yang juga masih kurang gitu ya Pak. Bapak melihat nggak lack of creativity sama inovasi gitu. Karena wisata itu kan you have to create story gitu kan. Orang datang ke satu tempat ya nggak cuma lihat alam, pengen dengar cerita juga, pengen ngalamin budayanya dan lain sebagainya. Kalau saya lihat tuh negara-negara lain tuh jago banget gitu ya meng-create sebuah story. Saya pernah jalan-jalan ke China di satu kota, terus kita diajak malamnya itu nonton show di atas danau. Jadi sebetulnya kalau siang hari danau itu biasa aja, tapi di-create story yang begitu membuat orang penasaran dan dibuat pertunjukan malam hari tuh di atas danau seolah-olah tuh para penarinya tuh betul-betul kayak seolah-olah nggak terbang di atas danau gitu. Kreativitas itu Bapak lihat nggak? Kita punya nggak sih seperti itu? Kalau dibilang nggak punya sih keterlaluan, tapi kalau dibilang masih perlu ditingkatkan, yes. Sangat ya. Ya,
Apalagi sekarang ini kalau kita berteori, ya kan, supaya jangan ketinggalan. Dia bilang sekarang sini ini marketing itu sudah tidak lagi 5.0, udah 6.0, udah 6.0. Kenapa? Karena sudah menggunakan satu experiencing, yang kedua teknologi. Nah, dua penggabungan ini jadi rasa experience. Karena wisata itu ada about experience and seeing. Seeing is believing, experiencing is believing. Nah, orang lebih ke arah experiencing. Kenapa? Lebih dalam. Ya. Kalau lihat aja, oh indah, oh bagus, tapi dia ngerasain. Tapi kalau experiencing yang dia datang ke situ, dia menikmati, enjoy, dan dia bisa sharing untuk itu. Nah, sekarang itu perpaduan antara teknologi dan experiencing itu sangat tinggi. Apa sih? Dia cerita kayak di medsosnya dia, media sosialnya dia, atau di podcastnya dia, atau di FB-nya dia, di Instagram. Waduh, saya tinggal di danau ini, di kota ini, betul indah, nyaman. Saya rasanya pengen hidup 1000 tahun lagi di sini, dan seterusnya. Ini di-share, promosi gratis. Kalau dulu saya tuh promosi bawa 200 kilo, 500 kilo, overweight pula, bawa brosur. Betul. Nah sekarang no need. Saya inget tuh. Nah, bawa rombongan. Gitu. Nah ini yang harus di-create experiencing. Nah ini yang diolah. Nah ini yang perlu tadi itu. Makanya sekarang itu ada yang dikenal dengan ciel. Ciel itu langit kalau bahasa Prancisnya. Ciel. Apa itu? Creativity. Based on creativity. Semua ekonomi kreatif termasuk human being harus kreatif. Dia kalau tidak kreatif menciptakan sesuatu, dia akan ketinggalan. Contoh aja kue ini, kreatif. Dulu gede-gede banget, sekarang udah mulai kecil nih. Motongnya juga sudah nggak rata segi 4, sudah mulai miring-miring, sudah juga tempat penyajiannya. Ini small things tapi dia yang bisa membantu selera. Coba makanan nih, ya kita ambil dari ujung Prancis. Croissant. Apa croissant? Kalau orang sini bilang croissant, itu bahasa Prancisnya croissant. Croissant itu mendunia, padahal kan roti begitu doang. Iya. Ya. Macaron. Mahal lagi ya. Macaron. Kalau macaron presidennya. Kalau macaron itu makanan kecil. Nah, udah itu ke sini, tom yam kung, tom yam. Apa be? Coba betul. Thailand. Ya. Pad Thai, mie goreng. Coba. Pho. Pho. Mendunia juga. Pan mie mendunia juga. Apalagi? Coba kita ada yang mendunia, empek-empek, kadang kapal selam. Ya, kapal selam dimakan. Nah itu contoh. Nah begitu. Nah jadi ini yang ini desa creativity. Baru kita tinggalkan menjadi inovasi yang bisa pabrikan, bisa mass dan seterusnya, sehingga orang bisa beli. Nampaknya lagi Turki terkenal, Turkish Delight. Padahal itu kan dodol, Turkish Delight itu dodol. Nah kalau kita marah, Gen Z dibilang dodol marah, ini dodol. Nah itu. Padahal Turkish Delight atau dodol ini bisa jadi energizer. Jadi kalau lari maraton segala macam itu energizer, sebenarnya yang memanis supaya dia tahan lari. Nah itu. Gula ya. Nah, ini creativity inovasi. Dan itu harus terus ya digelorakan. Coba kopi dari Sabang sampai Merauke kita punya kopi. Beda-beda ya. Beda-beda. Tapi tidak kompetitif lawannya namanya cappuccino, kopi latte. Kopi espresso, ya kan? Nah itu gitu. Kopi tubruk, malu-malu nyebut kopi tubruk. Sebetulnya potensi kopi Aceh, tapi yang bertahan itu adalah Turkish Cafe. Oh tetap orang kalau kita ke Turki nggak minum Turkish Cafe, saya nggak sah. Arabian Cafe masih ada. Coba ke Indonesia, nggak ada anak muda pesen. Coba saya meminta kopi tubruk, enggak. Aceh Gayo misalnya. Aceh Gayo. Sidi Kalang. Nggak ada.
Ya kurang lah. Kurang. Kalau mau dibilang nggak ada nanti sedih. dimarahin. Nanti dimarahin, sedih. Nah kayak gitu. Jadi di sini satu creativity melahirkan inovasi. Nah tapi juga kalau nggak ada entrepreneurship-nya, nggak ada entrepreneurnya, susah juga. Kenapa? Nggak mengambil risiko untuk menjualnya, untuk memasarkan. Jadi makanya setelah fase creativity, inovasi, harus juga entrepreneurship-nya ada. Nah, kenapa kita berani memasarkannya dalam bentuk-bentuk yang menarik dan seterusnya. Termasuk juga kita mengemas apa umpamanya untuk sesuatu. Ada ya pernah nih, saya termasuk korban tapi menyenangkan. Nah, Apa itu korban menyenangkan? Nah, gini. Ada satu tempat yang menarik di dunia yang namanya Norwegia atau Swedia dan seterusnya yang melihat namanya aurora. Itu kan harus musim dingin, pakai baju hangat yang bangun subuh-subuh ya. Tengah malam pakai bis pula. Sudah dan seterusnya ke satu tempat untuk melihat keajaiban alam. Begitu malam jadi hijau. Itu. Ongkosnya berapa dong? Sampai sini dari Jakarta ke mana? Terus ke Tromsø. Kalau saya di Norwegia waktu itu lihat itu. Tapi kemasannya seperti itu. Orang menarik. Akhirnya apa? Kita belanja, kita beli itu. Malam tuh lihat itu. Nah ini kan sesuatu yang bayangin Tromsø itu seluruh dunia datang ke sana. Kita punya yang nggak perlu capek seperti Tromsø. Tapi pernah nggak? Nggak pernah. Ijen. Bukan. Apalagi? Kalau yang orang kolonial, kolot berjiwa militer tahu. Lagunya nanya, senja di kayak mana, kan kasih modara. Senja di kayak mana? Senja di kayak mana itu di Papua sana. Itu kalau di bulan Oktober atau apa, langitnya lembayung orange. Baru tahu. Nah, pemerintah daerah pusat nggak pernah mempromosikan itu seperti aurora. Wow. Maksudnya aurora di Norway sana saja orang rela ya? Yes. Capek, perjalanan jauh, bayar mahal hanya untuk lihat aurora. Ya kita ternyata sangat Kenapa dia mau melihat aurora? Keunikan. Karena one and the only we can see aurora cuma di sana. Ada tempat lain sih, ada di Swedia, ada di Finlandia, tapi tetap the bestnya ya. The bestnya di situ. Bahkan dia kasih Starbucksnya, kafenya, dia bilang ini paling utara nih. Kalau you minum Starbucks, nggak ada lagi lebih utara dari ini. Create gimmick story gitu. Gimmick story dan storytellingnya juga. Yes. Kalau you lihat aurora one time for your life, itu awet muda. Lihat saya masih 17. Kayak gitu. Nah sekarang jadi kayak mana, didiamin aja. Oh wow. Nah, saya ambil lagi Guilin kan? Ya. Yang danau? Ya, udah pergi. Nah, lihat tuh kalau malam pakai lampu lighting, pakai segala macam. Coba lihat Guilin, guanya. Guilin tuh guanya diatur sedemikian rupa, menarik orang datang ke situ. Bahkan yang jadi guide-nya juga, aduh, saya lihatnya guide-nya tuh cantiknya. Nggak konsen lihat. Coba gua kita, mana? Gua sebutnya gua hantu. Siapa yang mau datang gua hantu? Takut. Nah itu. Ada di Pacitan tuh gua apa namanya? Gua gong, bunyi gong. Tapi gua kita banyak. Ya ini contohnya. Ini kan creativity, inovasi dan juga kita jual dalam tanda kutip untuk orang bisa lihat. Ya kan? Tuh tadi. Nah, ini yang harusnya dikembangkan, baru perlu penjualnya. Nah, tetapi 3 tadi depend orangnya, leadernya. Leadernya apakah itu perusahaan apa pemerintah? Pemerintah dong leadernya. Lokomotifnya. Kayak ikan kepalanya. Terus kalau lebih kecil lagi menuju per daerah ya kepala daerahnya. Nah kita sudah punya sistem yang membuat memicu dan memacu kepala daerah untuk maju apa karena otonomi daerah untuk maju. Ya wajar dong. Indonesia juga begitu gede kalau semuanya pusat
lama. Betul. Jadi otonomi daerah itu justru Dia punya kebebasan itu. betul. Banyak success story kabupaten, kota yang relatif sedikit dari 550-an kabupaten, 2-3 kabupaten yang bupatinya, wali kotanya, leadernya kuat. Sehingga dia bisa menghadirkan creativity, inovasi, dan entrepreneurship-nya kuat juga. Nah, kalau udah ini, baru daerah itu maju. Ya, gitu. Kalau kita ambil benchmark ya Pak, VVMP ini kan selalu bicara, yuk kita belajar yuk ke negara lain gitu ya. Kalau hal pariwisata ini dari 3A tadi gitu ya, ya saya yakin sih kalau dibanding negara tetangga, dibanding Thailand, Vietnam, kita jauh lah pasti lebih kaya, lebih besar gitu ya. Tapi buktinya kalau angka wisatawan yang ke kita dan ke negara lain itu kita kalah loh. Jauh. Jauh ya Pak. Ya, Vietnam jauh saja sekarang kurang lebih 15 juta. Vietnam di atas kita. Sudah di atas kita kan? Iya. Ini kan kayak agak miris ya? Iya, ya nyata. Living in reality, nyatanya begitu. Iya kan? Iya. Jadi kalau urutan itu pertama Thailand, malah sekarang kan Malaysia, Vietnam, Singapura, baru Indonesia. kalau kita ambil contoh paling dekat lah ya, yang bisa kita pelajari tuh yang membuat Pak Sapta tuh mind blowing. Wow, negara ini serius banget ya menggarap pariwisatanya berkembang begitu pesat ya. Kita ini ketinggalan nih. Ada nggak Pak? Misalnya negara apa? Ya, yang paling gampang kita yang istilahnya gayanya itu apple to apple atau nanas to nanas, ya dengan Vietnam, Malaysia. Kenapa Malaysia? Malaysia sama mentalnya Melayu. Ya, dia 55% Melayu, lebihnya 40-an%. Melayu kuat. Tapi kenapa pariwisata apa dari sisi yang satu dia nomor 1, kita nomor 3 tuh dari halal industrinya, ekonominya. Oke. Dia nomor 1. Padahal kan kita majority kalau soal majority, bukan Yes. dia soal sedikit. Thailand, coba Thailand tuh gimana? Pantainya juga cuman Pattaya, cuman satu lagi itu Phuket, bisa dihitung dari bandingin pantai kita, ya kan banyak kan ya. Tapi coba El Turismonya, nah begitu. Dan dia juga maju dari segi pertanian, semua buah-buahan, makan berada. Dia bikin bisa pameran 1 bulan buah-buahan dan seterusnya. Belum lagi dia MICE-nya, meeting, incentive, conference, exhibition-nya. Yes, konser. Ya, konsernya. Belum lagi ditambah lagi dia juga tadi sungai, Chop Raya. Sungai musik kita masih tidur aja, ya kan? Cuman dilewatin pulau-pulau kecil. Belum ada cruise line. Bicara sungai, kini belakangan kan lagi viral tuh Pak. Anak kecil Ya, pacu jalur, ya, ya kan tradisinya Riau, kita Ya. juga baru tahu gara-gara itu viral. Dan sekarang tuh banyak tokoh dunia yang sudah ikut-ikutan niru gerakan-gerakannya, Ya. pesepak bola dan lain-lain. Ini harusnya bisa diapain Pak? ya kita harus jadikan itu menjadi destinasi, menjadi atraksi. Jadi world class destination, orang datang ke sana untuk lihat itu. Nih ya, Ya, contohnya dibuat ya. tahunan. Ya, ini dibuat tahunan. Ini ada tidak hanya ini, ada di Kalimantan, ada di Banyak. Palembang, Bidar, ada juga di Toba, Solo Bolon. Bisa. Solo Bolon malah kapalnya lebih diukir. Ini juga diukir. Itu. Saya bahkan pernah menginisiasi yang namanya tributon. Apa itu? Tributon itu Saya tribut. taunya triathlon. Tribut di Sungai Musi. Sepanjang hulu ke jembatan Ampera, Oke. 500 km. Ya, boot pertama main di hulu yang disebut kayak. Udah itu udah terus boot biasa, baru dragon boot. Semua tim ikut. Ada juara umumnya, nanti juara kayaknya siapa, juara special bootnya siapa, juara namanya dragon bootnya siapa, sampai ujung. Stop di itu. Tapi masih dipertimbangkan untuk hidup lagi. Nah, Jadi udah nggak ada intinya. nggak dihidupkan lagi. Berganti gubernur, ganti menteri, orientasinya berbeda. Itu kayaknya di semua Semua ini. lini begitu. Dan ya. selalu, itu kan produk yang lama. Tapi yang baru nggak ada. Nah itu hebatnya. Betul. Tributon tuh dulu sudah banyak yang ikut. Kalau nggak salah ada berapa negara. Udah sampai dunia ya, mendunia ya. Terutama orang yang menasihati saya itu orang Hong Kong sama orang Taiwan apa kalau nggak salah Ikut. ikut karena dia uniknya dia bisa berapa hari tinggal di kapal
perjalanannya kayak perjalanan Oh. sungai itu. Oh. Jadi dia nggak mendarat. Begitu Dia betul-betul di Yes, sungai. sungai. Ya. Dan- Aku inget Pak Sapta juga dulu kayaknya yang menginisiasi tur Tour de Singkarak. Iya, iya. Toba Sudah juga sampai ya? tahun ke-7. Ya kan itu hits banget loh waktu Oh itu. iya, sampai sekarang masih dulu nomor 5 dunia. Masih ada nggak sih tur de Singkarak Mati, itu? mati. Nggak ada penyelenggaranya Sayang lagi. banget ya. Sayang. Selalu orang bilang, Pak, hidupin lagi. Ya harus ada campur tangan dari pemerintah. Ada willingness. Ada willingness. Karena itu menyangkut dulu itu pertama saya bikin cuma 5 kabupaten yang ikutan. Orang anggap enteng, apa sih sepeda? Tapi one time mereka jalannya bagus, karena syaratnya untuk jalannya bagus, semua ikut. Karena pengen jalannya bagus. Sudah itu juga mereka bisa promosi daerahnya. Kenapa? Karena kan pada waktu sepeda jalan, kan disorot tuh destinasinya. Ada, umpamanya yang paling terkenal di sana, Kelo 44. Di mana di dunia ada 44 belokan. Adanya cuma di Sumatera Barat. Di mana ada lembah, Anai. Nah, udah itu ada Arau, ada macam-macam. Iya, Sumatera Barat tuh indah-indah loh. Waduh. Padang, ada Kelok 9. Kalau saya ngomong sih, Bagus-bagus. kalau saya ngomong sih orang sana. Tapi ini adalah CEO-nya Tour de France yang saya undang untuk lihat itu. Dia bilang ini betul-betul fantastis, dia bilang alamnya. Coba Mbak itu ya, ada nggak Sumi? Itu danau 2 tingkat, danau di atas di bawah. Itu adanya di Sumatera Barat. Kita dengar aja nggak pernah. Iya. Belum lagi kita lihat rumahnya. Unik Bagonjong tuh. Adatnya. Belum tarinya. Nah, musiknya talempong. Makannya. Coba. Orang Amerika, dia menginventasi atau kreativitinya, inovasinya, fast food. Orang Padang, advance food. Kita belum datang, jadi makanannya. Rendangnya 2 bulan yang lalu udah datang. Jadi kita lebih maju. Advance. Dia kan cuman fast. Oke. Nah. Jadi kalau kita memotret wajah pariwisata Indonesia, Ya. Pak Sapta, Anda melihat kita stagnan, kita mundur, apa kita maju mundur gitu? Karena kan tadi cerita Pak Sapta dulu bagus-bagus ya, ada yang bagus-bagus yang sudah dijalankan Ya. programnya, Ya. tapi mati gitu. Jadi kita sebetulnya maju mundur atau stagnan atau mundur nih kondisinya. Kalau saya jujur aja, kita lebih banyak mundurnya. Dari sisi apa nih? Tapi kalau kita ikutan tari poco-poco, mundur 1 langkah, harus majunya 2, gitu. Oke. Sekarang mundur dulu, gitu. Nah, tapi harus maju lagi. Karena ya faktornya terutama tadi itu. Ada 4 itu. Creativity, inovasi, entrepreneurship-nya, dan leadership. Di semua tingkatan. Terutama yang punya role pemerintah, karena pemerintahnya ada kebijakan, pemegang kebijakan. Dia yang menstimular semua itu, gitu. Vietnam itu gitu kan karena pemerintahnya juga yang sangat itu. Sekarang ditambah dengan pengusaha-pengusahanya, swastanya, yang kreativitas. Misalnya makanan, misalnya buah lah ya, durian gitu. Ya. Durian kita juga kan sebetulnya kaya banget gitu. Ya. Tapi kalah loh produk-produknya sama Thailand, Vietnam. Mereka ada olahannya lagi. Produk turunannya banyak loh, Pak. Turunannya Ya. banyak dan juga ya kalau Thailand sama itu sebelahnya Malaysia. Malaysia itu sekarang pengekspor durian terbesar. Apa coba? Apa? Musang King. Ya. Musang King itu sekarang sudah digemari oleh orang-orang RRT Cina. Sangat. Sangat. Mengapa? Bayangin kalau orang sana gemar dan income-nya sudah tinggi, 100 juta aja yang gemar. Betul berapa Musang King yang harus dimakan. Dan Musang King di Jakarta ini 1 juta, 750.000 satu paket. Memang aduhai durian. Saya pemakan durian. Jadi kalau durian saya sekarang nggak terima lagi di bawah Musang King. Sama dong. Iya. Jadi kalau udah makan Musang King, itu yang lain-lain udah Ya out. itu. What a best. Ya, udah nggak bisa lagi makan. Nggak bisa terima. Pakai sorry. Nggak nafsu lagi. Ya. Bahkan saya pernah dulu lucu
Ini kejadian. Habis dari Eropa, mampir ke Singapura, transit lama, pagi sampai sore. Saya sama orang-orang pariwisata, ya kita keluar. Kan nggak ada apa, nggak ada masalah Singapura. Keluar. Kemana Pak Sabda? Ke Gilang. Ngapain? Cari durian. Makan durian. Durian apa? Musangking. Padahal ada di atasnya, tapi saya cukup musangking. Nah, sekarang musangking itu mereka sudah dipakum, nggak bau lagi, Yes. bisa ditaruh itu dan diekspor. Nah, itu produk murninya, olahannya jadi chips. Jadi satu lagi yang mahal apa? Coklat durian. Oh, ada coklat durian. Dulu Enak ya, Pak? waktu 8 tahun yang lalu baru satu brand. Sekarang sudah coklat durian brandnya banyak. Kemarin saya Macam-macam. lihat ada Yes. pia durian Yes, juga ada. ada. Vietnam pia durian. Vietnam ya, itu Vietnam. Tadi saya sambil kesini Sambil makan itu pia durian. Memang enak. Kalau kita apa ya yang mendunia apa ya? Ya, mestinya Makanan, ada nggak? ada bakpia tuh ya, tapi belum. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nggak Kayak tahu ada. juga. Susah banget mikirnya. Iya nggak sih? Ada. Nggak ada loh. Nggak ada yang Belum, mendunia. belum. Hah? Belum ya? Belum. Berapa tahun lagi? Hah? Kerupuk udang. Iya. But Iya. not really. Hmm. Iya kan? Iya, kerupuk udang lumayan lah. Sama ya itulah antara lain ya masih perlu. Pempek enggak ya? Belum mendunia ya. Sampai belum. Rendang aja Rendang lah. rendang lah ya. Rendang itu karena Time dulu. Time menyebutkan rendang adalah one of the delicious food. Yaitu Padahal maksudnya tropical fruit kita kan juga kaya loh. Iya kan? Ya. Tapi kita kalah ya sama Thailand ya. gini karena kita itu musimannya tergantung musim gitu. Ya, kalau dia bisa rekayasa. Contoh mangga. Kalau kau ke Filipina, ke Manila, itu ketemu tiap kali juga mangga ada. Di kita kan musiman. Oke. Nah, udah itu yang berikutnya juga di Filipina umpamanya. Dia ikonnya es krim. Dan dia integrasi. Kalau bawa es krim kita pesan di kota, di airport kita ambil, sudah jadi berangkat kita bawa es krim. Packagingnya. Wow. Nah, kalau mau lebih canggih lagi, saya pernah dari Tokyo bawa mochi, fresh mochi. Dia hitung berapa jam terbang. Setelah itu sampai di Jakarta, mochinya masih oke. Bukan yang kotakan loh. Kalau yang kotak gini, kotak ya itu kapanpun karena dia ada pengawetnya, ada apa. Tapi ini Yang fresh, dibikin, yang nggak ada fresh. pengawet. Nggak ada, dibikin di airport. Tapi dia pengemasannya bagus, gitu ya, Bagus. nggak Dibikin di rusak. airport, nggak rusak. Dia bilang kita flight 7 hours and 7 hours, no problem. Dia bilang, bawa. Pagi sore dong ngopi. Itu masih biasa. Integrasinya itu. Terus saya pernah dari Seattle Amerika sana, bawa ini salmon. Salmon, ya. Dia bisa konsep salmon, dia sampai di Jakarta, itu setelah terbang lebih dari 20 jam. Wow. Masih bisa dibikin sashimi, dipotong-potong. Shhh, keren. Nah gitu, itu ibarat integrasi antara ya tadi pariwisata, supporting pariwisata adalah makanan, minuman, hiburan, dan lain-lain. Oke. Nah bahkan pernah terjadi yang lucu ya, saya pernah diundang oleh gubernur yang lama tapi sebelum Gubernur mana? Jawa Tengah. Oh. Sebelum Pak Ganjar. Dia ada minta meyakinkan Pak Gubernur untuk tentang betapa pentingnya pariwisata. Oke. Yang memberikan multiplier effect juga income yang cukup besar. Betul. Waduh bingung saya. Bingung. Apa nih? Supaya convincing dalam waktu sempat. Terinspirasi. Flight pagi sampai sana. Karena datang sampai sana jam 7 pagi. Apa dong, ditawarin sama kadisnya, Pak mau sarapan dulu. Oh iya dong, saya bilang. Terus? Sarapan yang hangat kan biasa. Nggak mungkin sarapan kalau walaupun gimana kita nggak mungkin sarapan cari yang es kan nggak mungkin. Yang hangat, soto. Soto, salah satu soto top di Semarang. Oke. Masuk saya soto. Wah ini dia nih inspirasinya. Ternyata soto itu Sumi dihitung ada 32 item. Apa 22 item? 22 atau 32 item, saya lupa lagi. Oh ya? Ya. Satu,
ada toge. Dua, ada apa tuh, bawang, ada minyak, ada kecapnya, ada garam, semua itu dihitung. Ada ayamnya, ada apa lagi tuh? Semua yang terkait dengan soto itu waktu itu. Oke. Termasuk juga apa tuh, ada bawang merahnya, Ada kerupuknya. ada kerupuknya. Pokoknya sudah kita hitung. Ada tempenya. Ada, semua dihitung. Semua Ada dihitung. 22 disebut. Iya, dihitung semua. Waktu ceramah di kegubernuran saya bilang, Pak, soto itu punya 32 item. Dan dari total item itu, ya termasuk juga minumnya. Minum teh, minum kopi, juga kerupuknya juga macam-macam, kerupuk udang, kerupuk kampung, dan seterusnya. 32 item. Nah, Bapak hitung itu, berapa bisa pemasoknya untuk itu. Kan paling enggak ada pemasok untuk warung itu kan. Yes. Nah, itu berapa ekonomi yang hidup dari situ. Kalau saya datang berdua, cuma satu orang, berdua. Kalau yang datang di sini 2 juta orang, makan soto pagi itu sarapan 1 jutanya. Berapa sebenarnya kerupuk dimakan? Berapa tuh kata orang Padang, piti masuk? Wih, langsung gubernurnya, bener Pak Sabta. Saya tambahin dari Sukadesa, saya bilang, ini semua adalah ditanam di desa. Ditarik lebih jauh lagi iya, gitu jauh ya. lagi. Ditanam, toge, apalagi tuh, selain toge dia ada nasinya, beras. Ada lagi apa tuh di soto itu? Belum telur. Daging. Telur. Iya tuh tadi telur, lupa tuh telur. Telurnya juga macam-macam. Telur di dalam masuk, tambah lagi telur ceplok, tambah lagi telur ininya, dan seterusnya. Tuh. Pokoknya udah dihitung waktu itu. Saya hitung satu-satu, tanya sama orangnya. 32 kalau nggak salah item. Terus akhirnya? Akhirnya convincing bahwa benar pariwisata itu memberikan dampak multiplier. Itu baru makanan. Saya tambah lagi. Saya sambil bercanda. Ini bukan pesen loh. Pulang bawa lumpia dong. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang itu apa? Barang murah. Rebung. Rebung dicacak-cacak. Dikasih itu. Tinggal pilih rebung apa tuh, goreng atau rebung basah, rebung goreng atau basah. Lumpia basah. Lumpia basah tuh yang goreng. Ya. Peken kan. Icon kan kalau ke Semarang nggak pakai itu kayaknya gitu. Ditambah lagi kue babat. Wah, belum lagi bandeng. Aduh, berapa item tuh. Kalau orang ke Jawa Tengah lihat apa namanya di situ tempat-tempat objek wisata, berapa tuh? Ya kalau orang datang 1 juta sebulan berapa? Ya taruh setahun 1 juta berapa? 100.000 sebulan berapa? 5.000 berapa? Artinya tuh kalinya. Memang orang makan sekali, 3 kali, 2 kali kalau dia sehari. Nah ini artinya itu aja yang kasat mata bisa terlihat. Belum lagi yang tidak terlihat. Belum lagi minumnya dan seterusnya gitu, Sobi. Belum lagi pertunjukan. Berapa banyak seniman yang bisa dihidupi dan masih banyak lagi. Belum kalau Jawa Tengah batik. Ya kan itu juga jadi andalan. Ya belum kalau dia ke Cengho, ke mana, dia kan bayar juga museum dan seterusnya, itu bisa menghidupkan culture site-nya. Betul. Gitu. Oke, jadi hari ini kita cukup terbuka matanya oleh Pak Sabta tadi sharing. Sebetulnya kita tuh kayaknya udah nggak perlu diomongin lagi ya, potensinya dari udah luar Sabang biasa. sampai Merauke. Betul, tapi masalahnya ya ada nggak gitu loh willingness untuk mengembangkan ini semua gitu. Caranya juga udah ada gitu ya. Nyontoh pun bisa gitu dengan negara tetangga, tinggal mau apa enggak. Terakhir Pak, pesannya untuk semua mungkin stakeholder gitu ya, untuk bisa bareng-bareng memajukan pariwisata, jangan sampai kita ketinggalan, bahkan sampai ketinggalan oleh Vietnam begitu. Apa pesan Bapak? Yang pertama, jangan lupa kita itu harus bersyukur dianugerahi oleh Tuhan alam yang indah, alam yang lengkap, cukup lengkap lah. Kecuali salju kita nggak punya. Tapi tetap aja ada salju di Gunung Puncak Wijaya. Tapi kan oke lah. Tapi kebanyakan kita itu juga bisa, yang orang susah, orang Eropa susah, orang mana susah, adalah alam yang relatif stabil. Dalam stabil pengertian begini. Kalau panas dan hujan itu kan sering berganti, tapi panasnya banyak kan. Kalau dia
Norwegia sana kan panasnya sebentar. Artinya musim panasnya. Sehingga alam kita itu. Kedua, diversifikasi alam kita juga macam-macam tuh. Ada sungai, ada hutan, ada gunung, ada macam-macam. Itu alam kita tuh. Belum budaya kita yang sangat diverse. Ini semua selalu disebut potensi, selalu disebut kekayaan. Tapi kalau ini kita tidak manfaatkan dengan benar, kita tidak gunakan untuk kemakmuran kita, ya sayang kan. Sayang. Karena kita masih butuh, banyak sekali kita yang membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan pendapatan. Nah ini sudah diberikan ini kesempatan untuk kita kembangkan. Oleh karena itu semua pihak harus, yang tadi saya bilang, harus kreatif, jangan give up, jangan gampang nyerah, harus kerja keras. Vietnam aja bisa kerja keras itu dalam berapa tahun dia bisa catch up begitu banyak. China juga gitu, ya kan? Nah kita masa nggak maju-maju. Nah itu perlu ada creativity, perlu inovasi, tapi juga harus punya jiwa untuk mengambil risiko untuk menjualnya, memasarkannya. Dan yang terakhir di semua lini, pemerintahan apalagi harus punya leadership yang kuat, punya strong willingness yang kuat untuk maju. Nah, kedua tentunya dari sektor swasta juga, masyarakat juga masyarakat jangan kebanyakan permintaan, jangan bikin ribut, tapi juga harus kondusif untuk sesuatu yang membesarkan, menggembirakan di bidang pariwisata. Nah, termasuk juga tokoh masyarakat, agama, termasuk tokoh adat dan seterusnya. Dan pariwisata itu bisa sangat menyesuaikan dengan situasinya. Jadi jangan ada kalau dari sini nggak bisa, enggak. Ada juga yang memang orang senang ke situ. Ya, contohnya di Sabang itu orang kan, atau di Aceh, wah itu daerahnya ini. Enggak juga, banyak juga yang orang memang dia tidak ke pantai, dia mau ke pedalaman, ke tempat-tempat budaya, kan sesuai dengan minatnya. Jadi, tapi kalau dia mau ke pantai, ya silakan di Kuta, silakan mau NTB ke Senggigi, ya kalau mau nyelam silakan di Manado, di Bunaken, mau lihat Raja Ampat, mau di Pulau Seribu, ya kan, mau lihat orang hutan Kalimantan, ya kan. Mau lihat komodo di Labuan Bajo, di Pulau Komodo. Many choice. Nah, untuk itu kita harus fasilitasi, memudahkan mereka tuh ke sana. Ya, itu disebut akses. Dan jangan lupa juga, kita juga sudah lumayan sekarang dengan di Jawa terutama, di Sumatera sebagian sudah mulai adanya tol, itu untuk mempermudah juga untuk wisata, terutama Wisnus. Wisnus juga kita cukup besar ya. Ini yang menghidupkan pariwisata kita adalah Wisnus. Apalagi kalau Lebaran, apalagi kalau bulan Natal, Tahun Baru, itu kita pasti long weekend, itu pariwisata bergiat. Nah itu contohnya. Makanya menurut saya kita harus pacu agar tetap pariwisata menjadi salah satu kontributor untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya yakin karena sudah banyak contoh. Contohnya yang maju aja Prancis, punya Airbus, punya segala macam, tapi pariwisatanya dia terima setiap tahun 80 juta Wisman. Iya, belum kita lihat Korea Selatan juga. Korea Selatan, Jepang. Sama juga yang kita amaze itu adalah Vietnam, termasuk juga kita punya saudara yang satu rumpun, Malaysia juga yang sudah sedemikian maju. Dan juga apalagi kalau Thailand, pisang gorengnya sama kita itu, cuman bedanya dia lebih banyak dijual daripada kita. Ya, terima kasih ya atas undangannya. Terima kasih buat Pak Sapta hari ini sudah VIP. Sangat menghibur ya wawancara Pak Sapta ya. Dari tadi kru kita ketawa-ketawa gitu. Cocok loh ikut stand up comedy. Iya, memang kadang-kadang saya ditawari untuk ikut itu, tapi takut kalau saya menang, yang lain nanti kasihan. Oh iya, jangan ambil periuk nasi orang. Iya, ambil rezeki orang nggak boleh. Rezeki masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa banyak memberikan kita wawasan begitu ya. Indonesia itu kaya sekali, kita punya segalanya dan sangat beragam. Jadi jangan take it for granted. Jangan sia-siakan. Ayo semangat gitu, kita majukan pariwisata biar yang datang ke Indonesia itu jangan kalah dong, minimal dari Vietnam lah ya. Kita bisa ngejar. Saya minta subscribe,
supaya kita bisa terus kasih konten-konten bagus, dan jangan lupa juga untuk share, like, dan juga komennya. Saya minta, mungkin kamu punya unek-unek ya sebagai pelaku industri pariwisata, mungkin punya unek-unek atau mungkin punya solusi gitu ya. Apa sih problem paling utama di pariwisata kita, dan mungkin kamu punya solusinya untuk itu. Silakan drop di komen dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.